Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Saudara, pupuk adalah penunjang yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hara bagi tanaman. Biota Plus merupakan salah satu jenis pupuk yang mampu menunjang produksi tanaman secara maksimal. Sebagai pupuk organik yang ramah lingkungan, banyak keunggulan dan manfaat dari Biota Plus. Salah satunya, pupuk ini mampu merawat dan menjaga kesuburan tanah. Pupuk Biota Plus dewasa ini kian digemari oleh masyarakat. Di wilayah Nusa Tenggara Timur yang cenderung gersang, pupuk Biota Plus menjadi andalan yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Menurut Zainal, pemilik area pertanian di kelompok tani Kampung Daun, Biota Plus dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian 40 hingga 100%. Sebelum penggunaan Biota Plus, kuantitas yang dihasilkan berkisar di bawah 40%. Pengaplikasian Biota Plus juga cocok untuk wilayah di Nusa Tenggara Timur. Biota Plus mampu membuat tanaman bertahan dari kekeringan selama 1 hingga 2 minggu. Selain itu, dengan penggunaan Biota Plus, per hektar dapat menghasilkan lebih dari 4 ton hasil tanaman seperti buah naga dan pisang. Zainal menambahkan, untuk rencana 3 tahun ke depan, pihak kelompok tani Kampung Daun hanya akan menggunakan Biota Plus dan pupuk kandang sebagai pupuk utama. Mereka berniat untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia atau non-organik. Penggunaan Biota Plus dinilai bermanfaat karena semua unsur hara yang dibutuhkan tanaman sudah terdapat di dalamnya. Sebagai contoh, aplikasi penggunaan Biota Plus pada bawang dapat digunakan pada masa 14 hari setelah tanam. Setelah itu, Biota Plus dapat disemprot dengan frekuensi 1 minggu sekali. Biota ini mempunyai beberapa keunggulan, ya. Salah satunya itu mampu meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian seperti yang ada di sini ini, ya. Ada buah naga, ada pisang, ada pepaya tadi, dan sayur-sayuran. Sayur-sayurannya juga banyak, pisang juga ini lumayan banyak jenis, ada 8 jenis. Terus kenapa? Karena sudah cukup berkembang di masyarakat ini, bukan hanya di sini, di tingkat nasional teknologi biota ini, tapi kita baru kembangkan lagi, ya, karena ada perubahan nama juga. Dulu biota saja, sekarang biotani. Jadi mencoba mengembangkan ini karena bisa meningkatkan hasil 40-100%. Zainal menambahkan, hasil pertanian dari area ini dijual pada resto dan hotel di Kupang. Masyarakat sekitar pun dapat mengunjungi area ini secara langsung. Esther Dani, TVRI NTT. Pertanian merupakan komponen utama dalam menopang kehidupan pedesaan dan perkantoran di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pertanian menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian. Selain menyediakan kebutuhan pangan, pertanian dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja. Aktivitas pertanian di wilayah Nusa Tenggara Timur dewasa ini kian digemari masyarakat. Berbagai elemen masyarakat dapat mendalami dan menekuni bidang ini. Pertanian tidak hanya ditekuni sebagai mata pencaharian saja, melainkan banyak yang menjadikannya sebagai hobi dan kegemaran di waktu luang. Menurut Fidelis Fahik, manajer kebun dari kelompok tani Kampung Daun, di area pertanian ini terdapat berbagai jenis tanaman tahunan maupun musiman. Tanaman yang mendominasi adalah buah pisang, naga, dan pepaya. Selain itu, terdapat tanaman musiman, yakni brokoli, bawang, selada, dan cabai. Waktu panen setiap tanaman berbeda satu dengan lainnya. Buah naga dapat dipanen pada kisaran Januari hingga Mei, sedangkan pepaya dan pisang dapat dipanen dalam rentang waktu 6 hingga 7 bulan. Pisang sebagai salah satu tanaman yang dominan dari area pertanian ini terdiri dari 8 jenis. Beberapa di antaranya pisang Ambon dan pisang meja. Selain itu, pepaya terdiri dari 2 jenis, yaitu pepaya California dan Red Lady. Sedangkan untuk buah naga, yaitu buah naga merah. Tanaman yang dibudidayakan di sini, yang pertama
yang paling dominan itu ini buah naga. Terus yang kedua, yang paling dominan itu yang pertama itu pisang. Kedua buah naga. Ketiga pepaya. Terus selain dari tanaman buah tersebut ada juga tanaman musiman seperti brokoli, ini cabai kecil. Terus ini bawang, ini terong. Fidelis menambahkan, hasil pertanian dari kelompok tani Kampung Daun dipasarkan melalui media online, salah satunya Facebook. Selain itu, masyarakat juga dapat langsung datang ke area pertanian yang terletak di Desa Baumata, Kabupaten Kupang. Esther Dani, TVRI NTT. Desa Baumata selain dikenal dengan tempat wisata mata airnya yang memukau, juga dikenal sebagai wilayah yang baik untuk pengembangan pertanian hortikultura. Kelompok tani di Desa Baumata membudidayakan tanaman hortikultura yang hasilnya dipasok ke beberapa pasar modern di Kota Kupang. Hortikultura dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun yang merupakan pengembangan cabang ilmu pertanian. Saat ini, hortikultura banyak digeluti oleh petani di Nusa Tenggara Timur. Selain memberi manfaat yang baik bagi perekonomian petani, membudidayakan tanaman hortikultura juga dapat bermanfaat bagi masyarakat di dalam penyediaan makanan sehat dengan harga terjangkau. Kelompok tani di Desa Baumata, Kabupaten Kupang, mulai membudidayakan tanaman hortikultura sejak 4 tahun terakhir. Selain tanaman buah naga, terdapat tanaman pisang dengan 8 varietas, yaitu pisang mas, pisang cavendish, pisang kapok, pisang meja, pisang ambon, pisang beranga, dan pisang luan. Ada juga tanaman pepaya varietas California dan Red Lady. Tanaman buah tersebut diberikan perlakuan menggunakan pupuk dan pestisida organik, sehingga dapat dipastikan hasil buah lebih sehat dibandingkan dengan penggunaan pupuk anorganik. Natalis Hinang yang merupakan pengelola kebun mengatakan, ia sudah 3 bulan mengelola kebun tanaman hortikultura. Mahasiswa Politeknik Pertanian ini ingin menerapkan ilmu yang dimilikinya di bangku kuliah dengan membudidayakan tanaman hortikultura. Kebetulan bulan Oktober tanggal 8 nanti kita wisuda. Jadi awalnya itu kan di kos, terus teman-teman mereka nih lagi mereka mencari orang gitu karena dari bab tua. Terus akhirnya saya tertarik juga datang di sini daripada di kos, gabut di kos, makanya datang di sini gabung sama teman-teman di sini. Jadi seperti ini kita kerja rawat-rawat tanaman. Hasil panen tanaman dari kebun itu dipasok ke beberapa pasar modern di Kota Kupang. Selain mendapat pemasukan dari budidaya tanaman hortikultura, Natalis juga mengaku bangga sebagai petani milenial. Ia berharap budidaya tanaman hortikultura mampu berkembang dengan baik di Nusa Tenggara Timur dan mampu meningkatkan perekonomian petani dan masyarakat. Debbie Dani, TVRI NTT.